Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Santoso Muharam. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di Sekolah Tinggi Pariwisata, untuk mata kuliah Pancasila terdapat di semester 1 dan semester 2. Untuk capaian pembelajaran, khususnya untuk CPL Prodi, harapannya mahasiswa mampu menguasai suatu konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Sedangkan untuk CPMK, mata kuliah Pancasila, yang pertama memiliki kemampuan analisis berpikir rasional, teoritis, kritis, menghadapi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dalam memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. CPMK untuk ketiga, mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk bhinneka tunggal ika. Yang keempat, mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Yang kelima, memiliki karakter ilmu dan profesional Pancasilais yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata kuliah Pancasila lebih difokuskan dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, yang berarti pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan profesionalitas sesuai dengan bidang studinya. Adapun materi pokok di mata kuliah Pancasila, yang pertama pengenalan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, mengantar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang ketiga, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Sedangkan untuk mata kuliah di pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis pentingnya ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk CPMK pada pertemuan ketujuh ini, harapannya mahasiswa mampu menganalisis pentingnya ideologi bagi bangsa dan negara. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan ideologi besar dunia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan ideologi Pancasila. Adapun materi pada mata kuliah Pancasila di pertemuan 7 ini, mahasiswa harapannya mahasiswa mampu mengetahui tentang pengertian ideologi, pentingnya ideologi Pancasila dan ideologi besar di dunia, dan korelasi antara Pancasila dan agama. Yang selanjutnya, kelebihan ideologi Pancasila. Sedangkan metode pada pertemuan ketujuh ini dengan melakukan metode ceramah, tanya jawab, small group discussion, dengan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok-kelompok untuk menganalisis bagaimana hubungan Pancasila dan pengaruhnya dengan ideologi besar di dunia. Mahasiswa akan dibagikan beberapa kelompok, ada kelompok liberal, sekuler, fasisme, sosialisme, dan komunisme. Pembagian kelompok ini harapannya mahasiswa mampu membedah bagaimana ideologi besar dunia ini dan membandingkan dengan ideologi Pancasila. Nah, dari semua diskusi ini nanti akan ada presentasi dari berbagai mahasiswa sesuai dengan kelompok-kelompoknya.
mahasiswa akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh dosen dengan membuat diskusi-diskusi mini dan akhirnya akan dipresentasikan di dalam kelompok besar. Demikian deskripsi untuk mata kuliah Pancasila di pertemuan ke-7 ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kembali hari ini? Baik. Baik, untuk mengawali kuliah kita di pagi ini, kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di persidangan. Doa. Kita absen dulu ya. Wita ada? Hadir. Aldi? Aziza? Hadir, Pak. Aurel? Hadir. Berliana? Hadir ya? Cahyati? Elfrida? Hadir, Pak. Ilsa? Gloria? Tidak ada lagi. Rohan? Gracia? Tidak ada lagi. Hana? Hadir. Indra? Justin? Kushi? Hadir, Pak. Irfan? Nida? Hadir, Pak. Palmi? Hadir, Pak. Puspita? Hadir, Pak. Reli? Hadir, Pak. Chani? Hadir, Pak. Oke. Sinta? Setia, Pak. Hadir. Cynthia? Oke. Bersama ya. Hadir, Pak. Baik, berarti ada beberapa yang tidak masuk ya. Semoga kalau yang sakit cepat sembuh ya. Bagi yang izin ya, semoga proses hanya bagian bolos. Semoga cepat obat ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan ya? Oke, Pancasila sebagai ideologi bangsa ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah ideologi Pancasila dan beberapa ideologi besar yang ada di dunia, serta bagaimana pengaruh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bagaimana posisi Pancasila dalam dinamika perkembangan arus ideologi besar dunia. Oke, kenapa mata kuliah ini penting, materi ini penting? Karena sebagai untuk mahasiswa itu memahami sebuah konsep di bidang pengetahuan dan itu ya. Ini sebagai PPL Prodi khususnya untuk mata kuliah Pancasila. Kemudian harapannya setelah teman-teman membahas mendengarkan, berdiskusi apa sih yang akan dapat oleh teman-teman semua, yaitu salah satunya pertama kalian tuh mampu menganalisis pentingnya ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, mampu membandingkan ideologi besar dunia. Yang ketiga, mampu menganalisis kelebihan ideologi Pancasila. Nah, ini beberapa bahan-bahan kajian yang akan kita bahas pada pertemuan ini dan pertemuan minggu depan ya. Nah, untuk sebagai intermezzonya, teman-teman pernah tidak mengerti apa itu ideologi? Gagasan, lagi dan gagasan, landasan, oke, dengan gagasan, landasan, lagi, pandangan hidup, lagi, sistem dasar, oke. Kalau ideologi itu berasal dari bahasa apa? Yunani ya, India dan
Bagus. Ide itu apa? Ide, gagasan, cita-cita kan? Kalau itu adalah ilmu. Jadi ilmu tentang suatu ide, gagasan atau buah pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kalian berteman, berkelompok atau berorganisasi, tentunya ketika ada rapat-rapat pernah bilang, oh saya punya ide. Artinya apa? Teman-teman mengeluarkan suatu gagasan dalam pikiran ya untuk disampaikan kepada publik. Oke, sedangkan pengertian ideologi apa sih? Nah ini ada Marxisme ya, Marx. Jadi ideologi ini dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Jadi suatu pandangan ideologi itu memang suatu produk politik ya. Nah, maka nanti akan melahirkan suatu ideologi-ideologi di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Hasil dari renungan politik, akhirnya melahirkan apa? Ideologi Pancasila yang sekarang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Nah, Marxisme juga, Karl Marx juga mengatakan bahwa ideologi itu dapat dijadikan sebagai sistem dasar seorang tentang nilai-nilai ya, dan tujuan serta sarana pokok untuk mencapainya. Jadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu ya harus ada ideologi, ada nilai-nilai, ada tujuan yang akan dicapai. Tentunya kalian juga dalam hidup ini kan memiliki tujuan yang ingin dicapai kan. Nah, tujuan itu kan untuk menjadi apa? Patokan kita, mengarah kemana kita, menjadi apa kita. Nah, termasuk bangsa kita. Bangsa Indonesia sudah memberi Pancasila sebagai ideologi resmi. Artinya apa? Artinya kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Karena kemarin beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang kenapa Pancasila itu penting dalam pendidikan di perguruan tinggi, kemudian sejarah Pancasila, ya kan? Nah, kemudian sekarang tentang ideologi. Ini adalah beberapa ideologi besar yang ada di dunia, ya. Ada liberal, ada fasis, ada sekuler, ada sosialis, ada komunis dan Islamis. Nah, tapi nanti hari ini kita akan berdiskusi. Teman-teman akan saya bagi kelompok untuk membahas salah satu ideologi sesuai dengan kelompoknya. Nanti dicari beberapa jurnal tentang ideologi tersebut dan nanti dikaitkan apa sih perbandingan ideologi tersebut dengan Pancasila ya. Nanti untuk soal-soalnya saya sudah share di Google Classroom, nanti tinggal dibuka petunjuknya. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, nah ini nanti kita akan bagi satu kelompok 3 atau 4 orang. Kemudian kita diskusi kecil, kemudian dipresentasikan. Kalau hari ini tidak cukup, mungkin dipresentasikan di minggu depan ya. Oke. Kita bagi kelompoknya, ya. Nah, kita dihitung aja 1 sampai 5 ya. 1 sampai 4. Oke, 5 ya, makanya kita membahas 5 ya. Oke. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Oke. Silakan berkumpul dengan masing-masing kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5.
Nah, ini 3 kan 3. Oh, 3 sini kalau mau. Kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, sekarang biar adil kita bagi kelompoknya, kita undi ya. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 akan membahas liberalisme. Kelompok 2 sekularisme. Kelompok 3 fasisme. Kelompok 5 berapa? 4 kita bahas komunisme ya. Kelompok 5 sosialisme. Ya, adil ya, beradil ya. Oke, sudah ya. Kita bagi kelompok-kelompoknya. Silakan cari referensi sesuai dengan tema yang kelompok kalian diskusikan dengan baik. Nanti kita presentasikan dan akan ada sesi tanya jawab ya. Oke, bisa dipahami? Baik, silakan dilaksanakan. Mana yang akan presentasi? Oke, silakan kelompok liberalisme atau komunis ya, coba komunis dulu ya. Komunis. Kelompok komunis siapa saja ini? Oke, Amerika. Oke, Amerika. Justin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidangnya akan menjelaskan kelompok kami yang berjudul ideologi komunisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Yurniati. Nama saya Tanya Lestari Manfredo. Saya bidang Jawa Barat. Jadi sebelumnya arti ideologi sendiri itu adalah suatu prinsip yang dipercayai benarnya atau sebuah komunitas dalam suatu masyarakat. Dan menurut Setiawati tahun 2020 mengenai judul menurutnya ideologi bagi suatu negara, ideologi sendiri berasal dari kata idea dalam bahasa Inggris yang artinya gagasan, dan kemudian kata kerja Yunani oliga artinya mengetahui, melihat dengan lebih rinci, dan kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos artinya pengetahuan. Selanjutnya ideologi komunisme sendiri itu didirikan oleh dua tokoh, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Kedua tokoh ini menggagas komunisme pada tahun 1888 yang mengidentifikasikan dengan teori Bertrand gerakan sosialisme ilmiah yang menciptakan dan
sebagai pembanding teori-teori serta cara pendekatan sosialisme. Pengertian ideologi komunisme terbagi atas dua, yaitu yang pertama, komunisme adalah suatu sistem sosial ekonomi yang didasarkan pada kepentingan komunal dan produksi barang, baik dalam bentuk pemerintahan maupun kehidupan. Kemudian arti yang selanjutnya, secara terminologi dalam hidup sosial. Dalam artian, komunisme diartikan sebagai antologi dan doktrin-doktrin Marxis merupakan kritik terhadap kapitalisme dan teori liberal dengan mengupayakan revolusi dari proletariat yang nantinya akan menciptakan konsepsi masyarakat baru yang dinamakan dengan masyarakat komunis. Selanjutnya akan dilanjut dengan juga. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ideologi komunisme. Kelebihannya yaitu dalam aspek ekonomi cenderung akan lebih mudah menekan pada angka pengangguran, inflasi dan lain-lain. Yang kedua, setiap individu akan memiliki hak yang sama. Yang ketiga, akan jarang terjadi krisis ekonomi. Yang keempat, akan ada masalah ekonomi terpusat. Sedangkan kekurangannya, tingginya potensi monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak. Yang kedua, tidak ada kebebasan individu. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Yang terakhir, kurang mampu menghargai HAM. Diskus dari kelompok kami ada yang mau ditanyakan, sama yang ditanya saya. Sebut nama ya. Baiklah, saya minta Agus Dwi Putri Tiara. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada negara yang masih menganut ideologi? Kalau ada, sebutkan ya. Saya minta 5 aja, nggak banyak. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Tamalina, NIM nomor 227214. Nah, di sini saya mau bertanya tentang tadi kan ada kelebihan itu ada hak yang sama dan juga terjadi krisis ekonomi. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang Korea Utara yang bisa dilihat di yang nyatanya gitu faktanya itu kayak banyak ketimpangan sosial dari pemerintah yang naik mobil, bisa berkendara, tapi kayak masyarakatnya cuma bisa naik sepeda, terus nggak bisa lihat-lihat film buat yang harus di distrik itu loh buat kayak arahnya ke pemerintah terus. Tanggapan kalian gimana? Pertanyaannya bagaimana tanggapan Anda? Karena kan ada kelebihannya itu jarang terjadi krisis ekonomi dan kayak hak yang sama. Tapi Korea Utara itu kayak apa tuh pemerintahnya bisa naik mobil tapi kayak rakyatnya tuh pada naik sepeda kayak nggak hak yang sama gitu. Kamu tahu dari mana? Di TikTok. Di TikTok. Ya, sama YouTube ada kok. Enggak. Oke. Baik, saya Nida Natria ingin bertanya, apakah komunis itu ada nggak di Indonesia? Sedangkan kita mungkin dari zaman dulu udah ada ya PKI gitu. Itu bertentangan sama Pancasila. Jadi kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Jika masih ada, bagaimana pemerintah untuk mengatasi komunis itu sendiri? Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Wika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wika. Apakah ada negara yang masih menganut komunisme? Negaranya ada, jadi minta 5 ya. Pertama ada Eritrea, ada Korea Utara, ada Laos, ada Vietnam, ada Kuba. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari kita, tanggapan tentang ketimpangan sosial di negara utara. Tertutupnya negara tersebut dikarenakan ideologi Juche yang Jandernya membuat negara tersebut sangat tertutup dan mandiri. Yang kedua adalah bagaimana gaya kepemimpinan dari Kim Jong Un yang menjadi sorotan dunia karena caranya mengeksekusi seseorang sudah melanggar HAM dari setiap orang.
Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari 5 negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara adalah satu dari 2 negara bersama-sama dengan Kuba, dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Dan yang mau ditanyakan? Baik Pak, setelah dijelaskan oleh Bapak ini saya sudah jelas. Oke, terima kasih. Jadi saya tidak jelas. Iya. Oke, sudah cukup. Saya mau cukup, bisa ditutup. Ini kelompok mana? Oke. Terima kasih. Sekian presentasi kami pada waktu yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ideologi Pancasila itu ideal tidak, masih relevan tidak untuk diterapkan dalam sistem ideologi di Indonesia? Oke. Alasan kenapa? Masih ideal. Kenapa? Oke, dipandu teman-teman. Karena mencakup keseluruhan dari Oke, mencakup keseluruhan. Oke, ada lagi? Kak, itu lebih mementingkan kesejahteraan bersama. Itu sosial keadilannya sudah diterapkan di Pancasila. Oke, lagi tidak. Ideologi Pancasila itu sesuai dengan surat pertama Kita Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Indonesia itu mengandung banyak agama di dalamnya. Oke, ada lagi? Karena Pancasila bersifat demokrasi yang menerima atau memiliki hak asasi manusia yang berdasarkan. Oke, artinya ketika teman-teman sudah melakukan pemetaan berbagai ideologi yang ada di dunia, kemudian dikaji kelebihan dan kekurangannya dan dibandingkan dengan ideologi Pancasila, tentu selama ini ada orang yang sangat bangga dengan liberalismenya, ada bangga dengan sekularismenya, ada bangga dengan komunisme. Tetapi ketika teman-teman mengkaji lebih jauh, ternyata banyak telah kekurangan terhadap ideologi tersebut kan. Tapi kenapa paling-paling kita Soekarno dan lain-lain itu memilih Indonesia memiliki ideologi yang berbeda? Karena memang Pancasila itu sebagai sebuah ideologi diambil dari saripati nilai-nilai apa? Nilai norma, budaya, agama yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Indonesia dengan Pancasila-nya tetap mengakui tentang kebebasan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat pun juga tetap diperhatikan oleh negara. Artinya dengan ada bantuan sosial, teman-teman memberikan dapat sekolah-sekolah gratis, beberapa provinsi. Artinya itu sebagai langkah awal pemerintah untuk menuju kesejahteraan. Artinya Pancasila itu sebagai fondasi dalam sistem berbangsa dan bernegara, tentunya bukan hanya sebagai ideologi semata, namun nilai-nilai ini yang bisa kita pahami dan kita resapi dan diimplementasikan. Bukan hanya sebatas ideologi beberapa Pancasila dan Pancasila, namun bagaimana implementasi itu diterapkan dalam kehidupan sehari. Jadi terima kasih untuk kuliah kali ini, kalian luar biasa, kalian hebat. Semoga kedepannya kita tetap bisa berdiskusi lebih jauh tentang permasalahan yang terjadi di ISO. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di